Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang bersama-sama, belajar bersama-sama. Mungkin semuanya sudah mengetahui, namun kita mengulang-ulang. Mudah-mudahan bertambah lagi pemahaman dalam hal hari ini kita mengenai sholat. Nah, dari syarat sah dulu ya. Sholat ini kan pekerjaan kita sehari-hari ya, kalau jadi perlu kita ketahui itu karena gawean hari-hari. Kita awali dengan membicarakan masalah syarat sah sholat. Ini rangkumannya aja lah yang mudah jadi paham insyaallah. Jadi syarat sah orang sholat itu ada 8. Hanya sah sembahyangnya. Nah, yang pertama syarat sah sholat itu arti syarat ini, syarat sahnya artinya syarat itu artinya sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan. Nah, itu namanya syarat. Contoh misalnya syarat begawi aja, syaratnya ada ijazah ini dulu. Jadi kan sebelum begawi itu persyaratannya sudah lengkapi ya, ada ijazah, ada apalagi SKCK aja misalnya. Itu kan syarat begawi. Artinya syarat begawi itu syaratnya harus dipenuhi sebelum begawi. Nah, sama nih syarat sah sholat. Jadi sebelum sembahyang syaratnya ini. Nah, pertama sah sholat itu dengan syarat dia mumayyiz. Jadi syaratnya mumayyiz. Semalam sudah kan mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu mumayyiz syaratnya. Yang kedua, mengetahui dan membedakan yang fardu. Jadi tahu gawian ini fardu. Al-Fatihah ini fardu kah sunnah kali aja. Fardu. Jadi gawian-gawian dalam sholat itu tahu dah ini fardu, ini sunnah. Nah, tapi yang aman itu walaupun misalnya nih kita kada tahu ini fardu kah sunnah aja, lalu kita fardu aja kita. Nah, itu insya Allah selamat aja, aman ya, daripada yang fardu kita sampai sunnah. Nah, lebih mending yang sunnah kita sampai fardu. Nah, itu masih mending ya Allah, aman aja itu artinya. Makanya perlu mengetahui mana yang sunnah, mana yang fardu. Yang ketiga, membedakan fardu dengan sunatnya. Nah, ini sama nih. Tadi mengetahui dan membedakan yang fardu, jadi tahu nih fardu. Yang ketiga, membedakan fardu dengan sunatnya. Jadi kita bedakan, ini gawian ini fardu, ini sunnah. Mengangkat tangan ini sunnah. Allahu Akbarnya tuh rukun fardu. Nah, itu. Jadi tahu dah belajar artinya kan sebelum sembahyang tadi sudah. Jadi tahu. Kemudian syarat yang keempat, mengetahui masuk waktu dengan yakin atau dzon atau sangkaan. Jadi tahu dah waktu sholat kayak itu. Jam berapa masuk dah waktunya, hanya sah. Namun di luar waktunya sebelum sampai waktu zuhur misalnya jam 11 sembahyang dah. Nah, kada sah itu karena syaratnya kada terpenuhi. Atau di hutan misalnya nih mengira-ngira kira-kira ini zuhur bang sudah nama matahari misalnya di atas kepala lewat sedikit, masuk aja sudah. Kalau ada jam, tapi kan ini jam banyak sudah, jam HP dipakai dia. Nah, kemudian yang syarat yang kelima, menutup aurat. Ini nutup aurat baik perempuan maupun laki-laki. Aurat perempuan kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau aurat laki-laki ini aurat dalam sholat ya, pusat sampai dengan lutut. Nah, untuk laki-laki hati-hati atau waspada ketika sembahyang itu memakai baju kaos ya yang mungkin tidak terlalu panjang. Nah, jadi waktu ruku itu hati-hati terbuka. Nah, ini baju lalu kelihatan sini, nah punggung burit sini ya lah,
itu aurat, nah batal sembahyangnya. Jadi hati-hati. Perempuan juga sama, pakai mukena yang bagusnya, mukena itu yang betarusan lah sebenarnya. Nah itu masalah menutup aurat. Kemudian syarat yang keenam, menghadap kiblat. Jadi ada sah misalnya menghadap kiblat, misalnya ke situ, misalnya kita sembahyang ke sana, nah ada sah. Ini betakun misalnya sembahyang di tempat umum atau di luar, gimana kiblat nih Pak Bu, situ aja orang, jangan langsung sembahyang di kita, saya salah kiblat. Nah, gitu. Jadi berjihad arah kiblat gitu. Kemudian syarat yang ke-7, suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contoh misalnya apa, kencing, yalah, kentut, berkentut misalnya, hadas kecil. Hadas besar misalnya nifas, misalnya binian haid. Jadi mandi dulu, mandi besar dulu, mandi wajib dulu syaratnya. Jadi suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Nah itu syarat-syarat sebelum mengajarkan sembahyang. Nanti kita sambung dengan ketinggalan ada satu lagi syaratnya, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi selain suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang terakhir juga suci badan, suci pakaian, dan tempat dari najis. Jadi badan, pakaian, dan tempat, nah itu harus suci syaratnya. Nah mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.